tapak sirih daun kemangi, disusun di atas ukiran batu. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Nurido, petani jamur milenial dari Dusun Barak, Kalurahan Margoluwih, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Istimewa. Saat ini usia saya adalah 22 tahun. Saya merupakan mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Saat ini usaha yang kami kembangkan adalah budidaya jamur lingsi. Jadi jamur lingsi ini adalah salah satu produk utama kami, di mana jamur ini memiliki khasiat untuk kesehatan seperti menurunkan tekanan darah, asam urat, kolesterol, gula darah, dan lain-lain. Selain itu, jamur kedua yang kami kembangkan adalah jamur kuping, di mana jamur kuping ini dapat kita gunakan sebagai masakan, olahan konsumsi seperti keripik, seperti sup, seperti tekwan, bakso, dan lain-lain. Selain itu, usaha yang kami kembangkan juga merambah ke bisnis tanaman hias, bibit buah, tanaman herbal, dan juga atau kita sebut toga, tanaman herbal keluarga. Di Jamal Farming juga mengarah ke arah pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture, di mana limbah yang dihasilkan dari budidaya jamur ini kita olah menjadi pupuk khusus, yakni kita namai pupuk kolimba jamur. Karena budidaya jamur yang kita kembangkan saat ini ada 15.000 backlog, di mana dari 15.000 backlog ini setelah kita budidayakan selama kurang lebih 4 bulan lamanya akan menghasilkan limbah serbuk gergaji yang masih terbungkus dalam plastik. Itu kita namakan backlog. Nah, backlog ini jika dibiarkan menumpuk akan menjadi sampah, akan menjadi tumpukan masalah. Untuk itu prinsip kita adalah olah limbah jadi rupiah. Jadi yang sebelumnya sampah kita jadikan cuan, yang sebelumnya masalah kita jadikan produk unggulan, inovasi anak muda. Di mana kolimba jamur atau kompos limbah backlog jamur ini kita manfaatkan juga untuk ke arah pemberdayaan masyarakat. Untuk budidaya jamur ini kita bekerja sama dengan petani backlog yang ada di daerah Kaliurang, Sleman Utara, di mana backlog ini kita beli dan langsung kita budidayakan. Jadi cara budidaya jamur ini tidak ribet, teman-teman. Kenapa bisnis jamur itu disebut bisnis yang panjang umur? Jadi bisnis jamur ini mudah dalam perawatannya. Dan kenapa bisnis jamur dikatakan bisnis yang milenial? Karena untuk budidaya jamur ini, baik jamur kuping, jamur tiram, ataupun jamur lingsi, itu dia berada di dalam satu backlog benihnya atau bibitnya. Sehingga kita tinggal membudidayakannya saja. Cara budidayanya pun mudah, teman-teman. Kita hanya memerlukan ruangan indoor atau dalam ruangan yang dia ada sirkulasi angin dan juga airnya. Nanti kita tinggal masukkan saja, kita tata secara horizontal backlog ini seperti ini berdiri, semisal ini rak, ini kita tata seperti ini. Ini hanya kita budidayakan selama 4 bulan lamanya. Nanti bisa panen berkali-kali rekan-rekan. Jamur kuping itu bisa 5-7 kali, tiram juga seperti itu. Tapi jamur lingsi hanya panen 1 kali selama 4 bulan. Dan perawatannya sangat mudah rekan-rekan. Kita tinggal menyiramnya saja, mengatur kelembapannya, mengatur suhunya. Kelembapan yang bagus, yang luar biasa itu kurang lebih di angka 80-90%. Itu untuk kelembapannya. Nah, di Cendawan Jamur Jogja ini untuk budidaya alhamdulillah saat ini kita sudah melaksanakan yang namanya pertanian cerdas atau smart farming, di mana kita menghubungkan internet dengan handphone dan juga dengan kondisi kumbung jamur di lapangan. Jadi smart farming ini sangat membantu kita sebagai petani jamur milenial. Kenapa? Karena dengan smart farming ini kita bisa menghemat waktu dalam penyiraman. Kita lebih bisa menata kumbung kita lebih estetik, lebih bersih, dan juga penataannya lebih rapi. Smart farming ini juga bisa meningkatkan produktivitas dan kuantitas hasil panen jamur kita. Kenapa seperti itu? Karena dengan smart farming kita bisa mengontrol kapan
saja kita harus bisa menyemprot jamur ini, kapan saja kita harus mengetahui kelembapan yang sesuainya berapa, bisa kita atur. Saat ini saya masih mahasiswa dan saya sudah merintis bisnis 3 tahun lalu. Sejak semester 2 awal kuliah, saya coba terjun langsung ke dunia bisnis. Karena saya ingin mencoba apakah dunia pertanian ini profitable, apakah dunia pertanian ini cocok dengan fashion saya. Jadi saya harus mencoba trial and error, di mana saya tidak mau menunggu saya harus lulus kuliah baru terjun ke dunia pertanian, baru cari kerjaan di dunia pertanian. Tetapi saya ingin menghabiskan masa muda saya untuk habis-habisan mengetahui apakah pertanian ini cocok untuk masa depan saya. Dan saat ini alhamdulillah sudah terjawab, di mana dunia pertanian ini sangat menjanjikan. Dan alhamdulillah kita di Jamal Farming atau di Cendawan Jamur Jogja ini sudah menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Jadi sudah ada budidayanya, kita sudah melatih masyarakat, kita sudah memberdayakan masyarakat, terutama generasi muda. Karena generasi muda inilah merupakan ujung tombak kemajuan bangsa, di mana generasi muda ini juga merupakan orang-orang yang akan menyongsong bonus demografi dan juga Indonesia Emas tahun 2045. SDM unggul, pertanian unggul, insya Allah pertanian akan maju, mandiri, dan modern. Luas lahan yang kita gunakan untuk budidaya ini ada 700 meter. Jadi di lahan 700 meter ini kita bagi-bagi mas, yang depan untuk jualan tanaman, yang tengah untuk penyuluhan ataupun untuk pembelajaran rekan-rekan generasi muda, belakang itu baru kita gunakan untuk budidaya jamur. Ini tidak lebih dari 500 meter. Itu bisa menampung kurang lebih 15.000 backlog jamur. Kenapa 15.000 backlog ini cukup di lahan yang sempit? Karena sistem budidaya jamur ini menggunakan rak-rak. Rak ini ada 2 jenis yang kita gunakan. Yang pertama adalah rak dari bambu, yang kedua adalah rak dari besi ataupun galvalum atau baja ringan. Kenapa budidaya jamur ini bisnis yang milenial? Pertama, kita tidak perlu panas-panasan. Itu memotong stigma pertama bahwa pertanian itu panas. Kita bisa nyiram pakai smart farming. Kita bisa nyiram, semisal nyiram dengan air biasa dengan menggunakan selang. Itu juga tangan kita masih bisa sambil mainan HP. Itu jadi sangat milenial sekali. Selanjutnya, budidaya jamur ini tidak mencapekkan atau tidak melelahkan karena kita hanya perlu menyiram jamur 2-3 kali dan setiap penyiraman hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Tidak perlu meracik pupuk, tidak perlu penanganan hama, insektisida, dan lain-lain. Kita hanya perlu menyiram dengan air bersih saja untuk budidaya jamur ini. Lalu modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal rekan-rekan. Kita hanya perlu membeli backlog ini, yang satunya kurang lebih 2.200 hingga 2.500. Tinggal kita sesuaikan saja dengan modal kita. Semisal kita punya modalnya cuma 500.000 nih, kita coba saja. Karena prinsip saya, kita harus memulai saat ini juga. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Jangan tunggu waktu lama-lama rekan-rekan. Punya modal sedikit, langsung eksekusi budidaya. Punya modal sedikit, langsung eksekusikan jadi program kerja nyata. Saya sangat bangga menjadi petani. Karena dengan menjadi petani, saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena cita-cita saya, moto hidup saya adalah urip itu urup, lumantaran kawula mung sadermo, mubah masih kersaning hayang sukmo. Di mana saya ingin menjadi lilin di kala listrik itu mati. Saya ingin menjadi obor, saya ingin menjadi api yang bisa menerangi semuanya. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Dengan itu saya harus menjadi pengusaha, saya harus menjadi petani milenial untuk bisa bekerja keras sehingga usaha saya ini bisa sustainable. Ketika saya sustainable, saya sudah bekerja keras, ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti saya tinggal menjalankan untuk kebermanfaat usaha saya. Untuk market, alhamdulillah saat ini kita sudah berskala nasional, di mana baik produk jamur lingsi, baik produk jamur kuping dan lain-lain, ini kita sudah pasarkan, terutama ke pabrik-pabrik jamu, kita pasarkan ke pasar-pasar tradisional, kita pasarkan ke rumah makan herbal, rumah makan jamur, kita pasarkan ke konsumen langsung, baik B2B ataupun B2C. Kita juga
bersinergi untuk mengikuti berbagai pameran, Mas. Jadi baik pameran di daerah kita ataupun di provinsi ataupun pameran nasional, kita aktif untuk mengikuti pameran. Karena dengan pameran ini nanti akan terbentuk jejaring bisnis, jejaring usaha. Kita lebih mengenal dunia luas bahwa Indonesia ini sangat luar biasa luas dan banyak stakeholder yang bisa kita kerjasamakan seperti itu. Untuk peran pemerintah luar biasa, mulai dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian Provinsi DIY, hingga ke nasional, Kementerian Pertanian, hingga kita bersinergi dengan Balai Pemuda Olahraga, Kementerian Pemuda Olahraga, di mana kita mencari banyak dukungan dan juga kita bersinergi berbagai dinas untuk menjalin sustainable agriculture, di mana kita bisa bersinergi memajukan usaha kita bisa meningkatkan kapasitas usaha kita dengan sama-sama sinergi baik di dinas dan juga organisasi stakeholder lainnya. Untuk rekan-rekan generasi muda, pemuda-pemudi harapan negeri, ayo generasi muda Indonesia bergerak, kita majukan pertanian ke arah pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kita harus bisa memulai dari kita sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Insya Allah bisnis pertanian, bisnis yang profitable untuk generasi pertanian. Kita harus mampu menyongsong bonus demografi dan juga Indonesia Emas tahun 2045. Kita generasi muda adalah generasi penyongsong kemajuan bangsa.